So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Samsung Galaxy S23 FE, HP yang rilis udah setahun lalu atau tepatnya di bulan Oktober tahun 2023 kemarin. Nah, kebetulan banget nih S24 FE baru aja rilis. Jadi kayaknya sekarang waktu yang pas buat kita ngelirik lagi S23 FE. Makanya di video kali ini aku mau bahas Samsung Galaxy S23 FE lagi. Gimana sih kalau misal kalian beli sekarang di akhir tahun 2024, sekaligus nilai apakah ini HP itu adalah HP yang bagus buat tahun 2025 juga. Oke, kalau kalian lihat harganya sendiri, S23 FE ini udah terbilang lebih murah ya ketimbang harga waktu rilis setahun yang lalu. Sekarang kalau kalian cari di marketplace, harganya ini ada di angka 6 jutaan. Harga yang mana itu tuh udah cukup jauh terjun dari yang waktu awal rilis itu ada di angka 9 juta. Sebenarnya kalau ngomongin soal S23 FE, ini HP tuh termasuk ke golongan HP flagship ya. Fitur-fiturnya pun nggak ada yang disunat. Masih lengkap, IP rating IP68 itu ada. Speakernya stereo, layarnya AMOLED yang bagus, kameranya 3, ini berfungsi semua dan ya cakep-cakep semua. Terus apa dong kurangnya? Ya satu hal aja sih yang kelihatan, yang tentu aja soal desain. S23 FE ini itu punya desain yang nggak semewah S-series mereka ya, yang tipe standar plus maupun yang ultra. Dia materialnya tetap premium, pakai metal dan bodinya ini pakai kaca. Dari belakang sih mirip-mirip aja ya kayak S24 sama S23. Tapi pas dibalik ke bagian depan dan lihat layarnya baru deh kelihatan kurangnya. Bezelnya ini tebel banget, mirip kayak E-series mereka. Jadi mungkin kalau orang lihat dari bagian depan ini nggak berasa kayak HP mewah ya karena bezelnya yang tebel itu tadi. Tapi ya cukup ketolong nih sama looks belakangnya yang meskipun dari belakang semua HP Samsung kelihatan sama, tapi kalau benar-benar dilihat pasti kerasa kok mana HP murah dan mana HP yang mahal. Udah ada takarannya masing-masing. Kalau ngomongin soal layar, sebenarnya yang kurang ini cuma di desainnya aja. Kalau secara spek, ini udah kelas flagship banget ya. Panelnya aja Dynamic AMOLED 2X, refresh rate-nya 120Hz, peak brightness-nya sampai 1450 nits, terus support HDR10 Plus juga. Ya kalau dilihat kualitasnya ini emang cakep banget sih, apalagi udah ada fingerprint in display yang kecepatan bacanya juga kencang, jadi aku rasa nggak ada alasan buat hujat kecuali dari bezelnya aja. Aku sendiri berkali-kali pakai HP ini buat nonton YouTube dan juga buat nonton Netflix ya. Ya karena tahu layarnya ini udah pasti cakep dan aku udah percayalah sama kualitas layar yang dikasih Samsung. Oh ya, size layarnya ini ada di 6,4 inci ya, ukuran yang pas dimana ini nggak terlalu kekecilan dan juga nggak terlalu kebesaran buat kebanyakan orang. Kalau soal performa, S23 FE ini tentunya pakai chipset flagship Exynos 2200. Ini chipset yang dipakai di S22 series atau kalau bisa dibilang ini setara lah sama Snapdragon 8 Gen 1. Chipset yang jujur aja masih kenceng banget buat sekarang atau bahkan buat tahun 2025 nanti. Pilihan storage sendiri ini ada yang 8/128 GB dan ada yang 8/256 GB. Kalau mau dipakai jangka panjang, saranku sekalian ambil yang 256 GB karena dia nggak ada slot buat microSD tambahan ya. Jadi riskan banget kalau cuma ambil yang 128 GB. Performanya sih kalau buat dipakai main game udah lumayan enak ya. Waktu awal review aku ada sempat permasalahan suhunya yang cepet banget panas yang bikin performanya drop di tengah permainan. Cuma mungkin karena udah dapetin banyak update jadinya ya lebih optimal ya. Game-game yang sebelumnya dimainin cepet banget panas sekarang udah bisa lebih dijaga lah suhunya dan performanya bisa lebih stabil cukup lama. Aku paling sering main Mobile Legends karena emang lagi push rank di sini ya dan aku cukup puas sama performanya. Dipakai main lama-lama juga masih tetap enak, cuma emang karena kapasitas baterainya yang cuma 4500 mAh jadi sedikit ada kendala aja sih karena ya ini lumayan kerasa boros. Kalau game-game lainnya ini hitungannya juga lumayan enak. PUBG Mobile bisa smooth ekstrim, terus gyronya lancar dan udah mulus banget buat dipakai. Kalau buat Genshin ini juga cukup nyaman ya. Di lowesnya bisa jalan cukup stabil meski beberapa kali juga sempat frame drop, tapi seenggaknya ini masih bisa dimainin dengan cukup nyaman. Kalau buat baterai kayak yang udah aku sebutin tadi, ini tuh cuma 4500 mAh, jadi bukan sesuatu yang bisa dibanggain. Buat dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 7%. Scrolling reel selama sejam, baterainya ini berkurang sebanyak 9%. Dan buat main Genshin di settingan lowest, baterainya ini berkurang sebanyak 20%. Sementara itu buat kecepatan ngecas ini ada di 25 watt yang buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu 1 jam 5 menit.
Buat sistem operasi Samsung Galaxy S23 FE ini dari awal ada di One UI 5.1 dengan basis Android 13. Pas aku bikin video ini tuh ada di One UI 6.1 dengan basis Android 14. Tapi tenang aja, update-nya ini panjang kok. S23 FE bakal dapat 4 kali major update yang artinya ini bisa sampai tahun 2027. Oh ya, katanya bulan depan juga udah ada One UI 7.0 ya yang udah bisa rilis di beberapa gadget dan mungkin salah satunya S23 FE ini atau mentok-mentok sampai akhir tahun 2024 lah baru dia dapetin update selanjutnya. Oh ya, ada info tambahan juga kalau Galaxy AI ini juga udah hadir ya di Samsung Galaxy S23 FE ini. Jadi fitur-fitur yang berguna yang nggak ada di HP lain ini bisa kita maksimalin di HP ini. Contoh kayak edit foto yang bisa ngelurusin foto miring, ngilangin objek nggak penting, terus transcript AI yang bisa bikin rincian dari suara, terus ada juga interpreter yang berguna banget buat kalian yang lagi pergi-pergi ke luar negeri dan masih banyak lagi yang lainnya. Panjang kalau dibahas karena Galaxy AI ini bisa kalian cari aja di YouTube karena ya udah banyak juga yang bahas Galaxy AI secara lengkap. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Samsung Galaxy S23 FE ini dibekali dengan setup triple kamera flagship yang kameranya ini mantap-mantap semua ya. Ada kamera utama yang punya resolusi 50 megapiksel ber-OIS, terus ada kamera ultrawide yang punya resolusi 12 megapiksel dan kamera tele 3 kali optical zoom yang punya resolusi 8 megapiksel ber-OIS juga. Sementara itu kalau buat kamera yang di bagian depan ini resolusinya 10 megapiksel. Buat hasilnya ya seperti yang diharapkan ya, masih kerasa banget kelas flagshipnya. Setiap lensa ini punya karakter yang kuat. Meski kamera ultrawide dan tele nggak sebagus kamera utamanya, tapi kedua kamera tambahannya ini tetap punya wibawa kelas tersendiri. Hasilnya bisa dibilang masih cukup kerasa konsisten tiap pindah-pindah lensa, dimana suhu dan warnanya ini benar-benar dijaga banget ya sama Samsung. Ya cuma beda di detail dan ketajaman gambarnya aja sih, dimana kamera utama tuh punya detail yang lebih bagus ya pastinya. Nah sisa hasilnya kalian bisa cek aja nih dari hasil foto-foto berikut ini. Oke, ini perekaman videonya si S23 FE. Yang jelas ya sama seperti fotonya, videonya juga cakep. Karena ya ini masih hitungannya HP flagship ya, karena S series. Ini Full HD 30 fps, dia juga bisa 4K 60 fps dan 8K, bahkan juga bisa 8K 24 fps. Cuma itu mungkin bakal jarang kepake. Pindah-pindah ke ultrawide ya juga lumayan smooth. Tuh. Kalau ke telenya juga lumayan smooth. Jadi emang ya perekaman videonya masih the best banget. Buat tahun depan juga harusnya ini masih oke banget sih. Set ya. Cakep lah. Kalau ini 4K 30 fps nya, dia pindah-pindah lensanya juga masih smooth, masih enak banget. Set ya, kalau zoom digital bisa 12 kali buat video. Mantap nih, ini 3 kalinya. Kita balik ke kamera utama. Ya masih mantap lah buat tahun 2025. Tapi ya mantap. Kamera depannya pun juga cakep. Ini 4K 60 fps sorry, yang paling tingginya. Ya, dia nggak cuma bisa Full HD doang, tapi bisa 4K, bahkan 4K-nya bisa 60 fps. Mantap banget sih. Dipakai pun juga smooth ya, pas dipakai jalan-jalan gini. HDR-nya juga bagus, awan biru, muka tetap kelihatan. Dengan harga yang relatif udah terjangkau ya, kameranya mungkin jadi salah satu yang terbaik lah di kelas harganya. Oke, seperti ini. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Gitu aja, kita balik ke studio. Yuk.
Oke, kesimpulannya tentu aja Samsung Galaxy S23 FE ini itu masih jadi hot item ya buat HP yang bisa kalian beli untuk tahun 2025. Ya, aku bikin video ini di akhir tahun 2024, tapi aku yakin banyak juga yang lihatnya di tahun 2025. Dan kalau kalian pengen beli HP ini, aku rasa ini ya adalah pilihan yang tepat. Selain harganya yang udah murah, tentu aja apa yang didapat ya ini masih berasa banget kelas flagshipnya. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.